Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah Ekonomi Teknik. Ya. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai analisis payback period. Apa sih itu analisis payback period? Analisis payback period itu gambaran awalnya adalah kita menanamkan sebuah investasi, misalnya 1 juta rupiah, terus setiap tahunnya misalnya dapat keuntungan nominal A gitu, sampai tahun keberapa kita bisa investasi 1 juta itu bisa tertutup gitu. Misalnya pemasukannya 400.000 per bulan atau per tahun gitu, 400.000, berarti payback periodnya apabila kita investasi 1 juta itu adalah 400.000 di tahun pertama, 400.000 di tahun kedua, 400.000 di tahun ketiga, itu kan sudah bisa ketutup. Di tahun kedua belum tertutup, masih ada sisa 200.000 misalnya. Tapi di tahun ketiga ini sudah mengalami surplus. Nah, makanya nanti kita akan mempelajari di range berapa sih, misalnya 2 tahun berapa, 2 tahun 3 bulan, 2 tahun 4 bulan, seperti itu. Nah, itu yang dinamakan analisis payback period. Analisis payback period itu adalah suatu periode yang diperlukan agar semua akumulasi keuntungan sama dengan akumulasi biaya investasi. Profit sama dengan cost yang kita keluarkan. Ya. Rumusnya ini adalah investasi awal itu sama dengan akumulasi dari net cash flow tahun ke T, ya, tahun ke T itu sama dengan payback periodnya berapa. Ya. Kriteria dalam pemilihan payback period itu ada pemilihannya 2 buah atau lebih alternatif investasi dengan kriteria payback period adalah alternatif yang memiliki payback period yang paling pendek. Apabila kita mempunyai beberapa pilihan investasi, apabila kita menggunakan analisis payback period di sini, analisis yang kita pakai itu adalah analisis yang payback periodnya paling singkat. Ya, misalnya punya dua alternatif, yang alternatif A payback periodnya 2 tahun, yang B payback periodnya adalah 3 tahun. Artinya balik modalnya itu di yang A itu 2 tahun, yang B 3 tahun. Nah, kita pilih yang A. Nah, tapi untuk analisis payback period ini juga ada kelemahannya. Kelemahannya adalah yang pertama, metode ini mengabaikan time value of money. Terus pertanyaannya, apakah bisa apabila kita menjadikannya itu tidak mengabaikan time value of money? Bisa, ya. Misalnya kita mau ambil jadi present worth atau annual worth atau future worth, bisa. Nanti kita tinggal buatkan tambahan kolom yang digunakan untuk pengali dari apakah kita mau ke present worth, annual worth, atau future worth. Tapi secara garis besarnya, di mana untuk payback period itu lebih banyak mengabaikan time value of money. Ya, jadi perbedaan nilai uang antara satu periode dengan periode yang lain ini tidak diperhitungkan. Ya, jadi misalnya kalau keuntungan 200.000 di tahun kedua dengan 200.000 di tahun ke-6 itu dianggap sama. Gitu ya. Yang kedua, metode ini mengabaikan penerimaan-penerimaan dan pengeluaran setelah periode payback periodnya tercapai. Artinya kalau misalnya balik modalnya di tahun kedua sudah balik modal itu, tahun selanjutnya tidak lagi diperhitungkan, ya, apabila kita menggunakan analisis payback period ini. Dengan demikian, kriteria ini bukan alat untuk mengukur profitability-nya, tidak digunakan untuk mengukur keuntungannya, tapi hanya untuk mengukur rapidity-nya, mengukur kecepatan dari modal yang kita keluarkan itu baliknya kapan, ya.
Hasil perhitungan payback period ini hanyalah berupa suatu nilai yang mendekati saja. Ya, bukan suatu nilai eksak tepat. Sehingga konsekuensi alternatif yang dipilih mungkin bukan alternatif yang paling tepat secara perhitungan ekonomi. Ya, artinya tadi kan tidak memperhitungkan time value of money, tidak memperhitungkan keuntungan penerimaan dan pengeluaran setelah terjadinya payback period di sini ya. Oke, sekarang untuk mempermudah pemahamannya, saya langsung saja masuk ke contoh soal di sini. Misalnya ada net cash flow dari dua alternatif, investasi A dan investasi B. Itu sebagai berikut. Untuk investasi A di tahun dia menginvestasikan $1.000 ya. Minus artinya kan investasi ya, investasi sebesar $1.000. Terus dia mendapatkan penerimaan di tahun pertama itu adalah $200, di tahun kedua $200, di tahun ketiga $1.200, tahun keempat $1.200 dan tahun kelima adalah $1.200. Sedangkan yang investasi B, dia berinvestasi sebesar $2.783. Terus dia mendapatkan keuntungan secara merata dari tahun pertama sampai ke tahun kelima itu adalah $1.200. Berdasarkan analisis payback period, alternatif mana yang akan kita pilih? Oke, kita hitung dulu yang alternatif A. Sekarang kita akumulasikan. Di sini ya, di sini kita punya sebuah akumulasi net cash flow untuk alternatif A, di mana tadi di tahun pertama kan dia berinvestasi $1.000. Di tahun kedua dia mendapatkan keuntungan $200. Artinya 1.000 dikurangi 200, sehingga didapatkanlah masih ada modal yang belum balik sebesar $800. Di tahun kedua dia mendapatkan lagi keuntungan sebesar $200. Berarti 800 modal yang belum balik tadi $800, terus mendapatkan keuntungan lagi $200 kan tinggal $600 ke investasi yang belum balik. Di tahun ketiga dia sudah mendapatkan keuntungan sebesar tadi $1.200 ya. Artinya $600 ini ditambah dengan $1.200 dari keuntungan tahun ketiga. Nah, sehingga pada tahun ketiga sudah mengalami surplus sebesar $600. Nah, dari sini yang akan kita analisis itu adalah di tahun kedua sampai dengan tahun ketiga. Karena payback period artinya kita sudah balik modal, ya sudah, setelahnya di tahun ke-4, 5 ini kita abaikan. Itu ya. Sehingga kita dapatkan berapa tahun untuk investasi itu bisa kembali. Ya. Pada tahun ketiga, akumulasi net cash flow-nya itu telah mencapai positif $600. Artinya investasi pada tahun ke-0 sebesar $1.000 tadi itu telah tertutupi oleh keuntungan sampai dengan tahun ketiga. Pada tahun kedua ada $600 yang belum tertutup, minus kan tadi. Sehingga payback periodnya adalah ini 2 tahun karena kita mulainya adalah di tahun kedua ini ya. Yang sudah tertutup kan antara tahun kedua sampai dengan tahun ketiga. Makanya kita ambil yang ditambah adalah tahun keduanya. 2 tahun ditambah dengan 0 dikurangi minus 600. Ini adalah akumulasi di tahun kedua dibagi dengan akumulasi di tahun ketiga dikurangi akumulasi di tahun kedua dikalikan dengan 1 tahun. Sehingga ini kan minus jadi plus 600 dibagi 1.200 kan setengah. Sehingga investasi investasi A itu sudah mencapai payback periodnya, mencapai balik modalnya ya,
itu pada pada 2,5 tahun, periode 2,5 tahun. Ini ya, saya rasa mudah, kita hanya menjabarkan, membuatkan ininya saja, akumulasinya seperti ini, baru kita jabarkan ke rumusnya tadi. Sekarang kita masuk ke yang investasi B. Investasi B tadi untuk investasi awal adalah sebesar $2.783. Terus dari investasi B tersebut didapatkanlah keuntungan setiap tahunnya sebesar $1.200. Ya, sehingga di sini 2.783 dikurangi keuntungan tahun pertama menjadi di tahun pertama, akhir tahun pertama itu masih ada investasi yang belum tertutup sebesar $1.583. Terus di tahun kedua untung lagi 1.200, sehingga 1.583 dikurangi 1.200, didapatkanlah di sini masih ada investasi yang belum tertutup sebesar $383. Di tahun ketiga untung lagi sebesar 1.200, sehingga minus 383 ditambah $1.200, sehingga di tahun ketiga sudah mengalami surplus, sudah mengalami keuntungan. Artinya investasi yang dia keluarkan di awal tahun itu sudah kembali semua. Ya, ini sehingga kita menghitungnya juga mulai dari ini adalah tahun kedua. Tahun kedua ditambah dengan tahun kedua ditambah dengan 0 dikurangi akumulatif investasi tahun kedua dibagi akumulatif investasi tahun ketiga, dikurangi akumulatif dari modal atau investasi di tahun kedua, sehingga didapatkanlah di sini untuk payback period payback period untuk investasi B itu sebesar 2,3 tahun. Karena tadi yang A itu adalah mendapatkan payback periodnya 2,5 tahun, yang B adalah payback periodnya 2,3 tahun, maka dari segi analisis payback period kita ambil analisis dengan investasi yang B karena dia lebih kecil. Ini untuk soal yang pertama, ya, semoga mudah untuk dipahami. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua, di mana di sini ada suatu perusahaan mencoba untuk memutuskan antara kedua alternatif investasi di bawah ini. Yang pertama adalah alternatif A, investasi awalnya adalah $2.000. Dia mendapatkan benefit per tahunnya $450. Umur investasinya adalah 6 tahun, nilai sisa pada tahun ke-6 $100. Investasi yang B, alternatif yang B, dia mengeluarkan investasi awal sebesar $3.000, mendapatkan keuntungan setiap tahunnya, ya, uniform annual benefit, berarti keuntungan secara merata tiap tahunnya dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-6 itu adalah $600. Umur investasinya sama, 6 tahun juga. Nilai sisa pada tahun ke-6 untuk alternatif yang B itu adalah $700. Alternatif mana yang dipilih dengan kriteria payback period? Oke, sekarang langsung saja kita buatkan breakdown-nya seperti ini ya. Sehingga kita cari net cash flow alternatif A-nya tadi. Ini akumulasi 2000 di tahun ke-0, terus untung 450, 2000 dikurangi 450 berarti masih ada $1.550. Terus untung lagi di tahun kedua 450 tertutup untuk menutup investasi awal, sehingga 1.550 dikurangi ditambah dengan 450 sehingga masih ada dana yang belum tertutup, yaitu sebesar
1,1 dolar, 1.100 dolar. Di tahun ketiga untung lagi 450 dolar sehingga minus 1.100 dolar ditambah 450. Ini masih ada modal yang belum kembali sebesar 650 dolar. Terus tahun keempat di sini untung lagi 450 dolar. Minus 650 dolar ditambah 450, masih ada dana investasi awal yang belum tertutup sebesar 200 dolar. Terus di tahun kelima dia sudah mengalami mendapatkan keuntungan lagi sebesar 450 dolar. Sehingga tadi yang di tahun keempat modal yang investasi awal yang belum tertutup sebesar 200 dolar ini ditambah dengan 450 dolar sehingga sudah mengalami surplus sebesar 250 dolar. Sehingga payback periodnya untuk untuk alternatif A itu adalah 4 tahun, 4 karena di sini mulainya dia mulai balik modalnya itu kan antara tahun keempat sampai dengan tahun kelima. Ya. Ini jadi 4 tahun ditambah dengan 0 ditambah dengan ini akumulasi tahun keempat dibagi dengan 250 berarti akumulasi tahun kelima dikurangi akumulasi tahun keempat kalikan dengan 1 tahun. Sehingga payback periodnya itu adalah 4,44 tahun. Itu untuk alternatif A. Sekarang kita cek ke alternatif yang B. Alternatif yang B dia di sini ya, di sini investasinya 3.000, setiap tahunnya dia mendapatkan keuntungan 600.000. Ini setelah dibuatkan tabel seperti ini, tabel net cash flow-nya itu pas dia berada di tahun kelima. Ya, sehingga tadi lebih menguntungkan, lebih cepat balik modalnya yang proyek A. Tapi kalau dilihat dari sini, coba kita lihat ya. Kalau kita lihat dari sini sampai tahun ke-6, ini proyek B itu mengalami keuntungan sebesar 1.300. Kalau proyek A hanya mengalami keuntungan sebesar 800.000. Ini yang saya sebutkan di awal, bahwa kalau kita hanya berpaku pada payback period, belum tentu alternatif yang kita ambil berdasarkan payback period itu adalah yang terbaik. Karena kalau kita lanjutkan di sini, ya, kalau kita lanjutkan antara alternatif A dengan alternatif B, ini malah lebih menguntungkan yang alternatif B. Tapi secara analisis payback period, yang lebih cepat balik modal itu adalah yang alternatif A. Itu ya, saya rasa ini bisa untuk mudah dipahami. Itu kenapa tadi kelemahan-kelemahan yang dijabarkan di awal ini bisa kita lihat dari contoh soal berikut ini. Oke, sekarang ini ada ini ada satu kasus, tapi kita coba ulik dengan 3 cara. Yang pertama adalah kita bandingkan dengan cara payback period tanpa memperhitungkan time value of money seperti 2 contoh sebelumnya. Terus yang kedua adalah discontinued payback analysis. Jadi kita menghitung dengan present worth tapi hanya sampai ke payback periodnya saja. Terus yang ketiga kita hitung secara present worth. Nah, coba kita lihat nanti di mana perbedaan-perbedaannya. Oke, kita masuk ke yang A dulu. Penyelesaian payback period tanpa memperhitungkan time value of money. Ini ya, jadi arus kas akumulatifnya untuk arus kas pertama ini ya, arus kas pertama investasi awalnya 1.200.000, terus mendapatkan keuntungan tahun pertama 400, tahun kedua 400, tahun ketiga 1 juta sampai dengan tahun kelima, sehingga di sini kita lihat bahwa dari tabel tersebut bahwa payback periodnya itu adalah di antara tahun kedua sampai dengan tahun ketiga. Ini range-nya ada di antara tahun kedua sampai dengan tahun ketiga. Karena tahun kedua masih minus, tahun ketiga sudah surplus.
Oke, sehingga di sini dari akumulasi net cash flow-nya tadi yang arus kas pertama kita dapatkan karena mulainya minusnya di tahun kedua, plusnya di tahun ketiga, berarti ini adalah 2 yang kita tambahkan. 2 ditambah dengan 0 dikurangi minus di tahun net cash flow-nya di tahun kedua dibagi dengan 6.000 ini adalah cash flow-nya di tahun ketiga dikurangi tahun kedua. Sehingga payback period untuk untuk alternatif pertama, arus kas pertama itu adalah 2,4 tahun. Karena di sini arus kas yang untuk arus kas kedua kita coba lihat lagi. Nah, ini kan sama ya. 2.800 terus dia mendapatkan keuntungan sebesar 1.250 1.250 dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Sehingga langsung saja kita gunakan rumus berikut ini. Investasi dibagi dengan keuntungan setiap tahunnya, sehingga didapatkanlah balik modalnya itu berada di tahun 2,24 tahun. Sehingga arus kas kedua ini lebih cepat balik modalnya dibandingkan dengan arus kas yang pertama. Itu untuk kasus yang pertama ya, yang penyelesaian pertama. Oke, kita lanjut ke yang pertanyaan kedua, ke B, di mana kita diminta untuk menghitung discontinued payback analysis pada tingkat suku bunga 12% per tahun. Ya, jadi di sini dari arus kas yang pertama kita hanya tambahkan dengan present ya, P per F-nya. Jadi yang diketahui kan present, jadi kita gunakan untuk kita cari tahu yang P per F-nya. Ya, ini rumusnya. P per F 12%, T-nya ini kan dari tahun ini ya, tahun 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ini bisa dilihat dari tabel yang sudah saya share kemarin. Tuh. Terus untuk tabel P present worth ini adalah arus kas dikalikan dengan koefisien dari P per F-nya. Sehingga yang kita pakai adalah arus kas akumulatif yang sudah kita kalikan dengan yang sudah dikalikan dengan present worth ini ya, yang sudah menjadi present worth. Sehingga ini kan 1.200 dikurangi dengan 357 sekian, 318.876. Ini yang kita pakai. Ya, dilihat dari sini arus kas pertama itu payback periodnya ada di tahun kedua sampai tahun ketiga, sehingga nilainya adalah 2 plus 0 ditambah dengan minus 523.980 rupiah dibagi dengan 187.800 rupiah dikurangi minus 523.980. Ini didapatkanlah payback periodnya apabila kita menggunakan discounted payback analysis itu didapatkanlah dia di 2,74 tahun. Jadi balik modalnya di 2,74 tahun. Ini yang untuk arus kas pertama. Untuk arus kas yang kedua, ini sama ya. Yang kita pakai yang ini yang sudah dikalikan dengan present worth-nya. Ini 2.800 dikurangi dengan 1.116.075 rupiah. Di sini dilihat itu juga di tahun kedua sampai dengan tahun ketiga ini. Tahun kedua minus, tahun ketiga plus. Sehingga untuk payback periodnya arus kas kedua dengan memperhatikan present worth-nya itu ternyata dia lebih lama ya, lebih lama. Padahal kalau berdasarkan tanpa time value of money arus kas kedua lebih cepat.
Tapi kalau dengan memperhatikan time value of money-nya, dengan kita kalikan dengan present worth, kita jadikan present worth, ini menjadi lebih lama. Gitu. Terus sekarang kita cek lagi dengan menggunakan kita jadikan present worth, ya. Kita jadikan present worth. Untuk menjadikan present worth, ya, ini adalah present itu kan sekarang. Berarti modal itu adalah P, present sekarang. Ini tidak dikalikan dengan apa-apa. Sehingga minus 1.200, 1.200.000 ditambah dengan 400.000 dikalikan dengan P per A, karena annual ya. P per A, annual, ditambahkan dengan ini adalah selama 5 tahun ya, karena T-nya ini adalah selama 5 tahun, ditambahkan dengan 600.000 itu kita lihat dari sini. 600.000 itu adalah 1 juta dikurangi 400.000, karena yang 400.000-nya tadi diasumsikan annual dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-5, sehingga masih ada sisa 600.000 di tahun ke-3 sampai dengan tahun ke-5. Itu ya Bapak Ibu. Sehingga di sini kan tadi jadi P ya, P per A, sehingga 600.000 P per A 12% 3 tahun ya, karena sampai di tahun ketiga kan tadi. Ini coba kita lihat lagi, kan sampai di tahun ketiga. Ya, tahun ketiga ini kan jadi P action. Nah, setelah itu atau F lah, F action. Setelah itu dari F kita jadikan P, sehingga pengalinya adalah 2. Kita lihat di sini. 600.000 P per A 12% 3 tahun dikalikan dengan P per F 12% 2 tahun. Ini sehingga didapatkanlah present worth-nya untuk tahun arus kas untuk arus kas 1 itu adalah 1.390.740,92 rupiah. Untuk arus kas yang kedua, ini present worth-nya minus 2.800, itu adalah modalnya, ditambahkan dengan benefit setiap tahunnya adalah 1.250. Karena ini semuanya sama, tinggal 1.250 kalikan dengan P per A 12% 5 tahun. Didapatkanlah 1.705.975. Sehingga arus kas yang kedua ini lebih menguntungkan daripada arus kas yang pertama. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita mau mencari benar-benar mana arus kas yang paling menguntungkan, kita bisa menggunakan cara 3 berikut ini. Kita cek dulu dengan payback periodnya tanpa memperhatikan time value of money. Terus dicari payback periodnya dengan memperhatikan time value of money tadi yang B. Terus dicari dengan present worth, annual worth, atau future worth. Bebas gitu. Karena nanti pasti untuk present worth, annual, sama future ini nilainya pasti kalau arus kas yang kedua lebih menguntungkan pasti akan sama seperti itu. Itu Bapak Ibu semuanya, semoga materi yang saya sampaikan di pertemuan di kesempatan kali ini dapat diterima dengan baik dan semoga menambah wawasan Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.